Hai, saya Marta Suherman. Jadi saya mau kasih tahu teman-teman kalau sekarang vlog saya seminggu akan tayang 2 kali. Jadi di hari Rabu dan juga di hari Minggu. Nah, untuk yang hari Rabu saya akan membahas mengenai peralatan fotografi atau diskusi mengenai fotografi. Kemudian juga nanti akan saya coba mengajak teman-teman fotografer lainnya untuk sama-sama membahas mengenai fotografi. Nah, untuk yang hari Minggunya itu saya akan bahas lebih mengenai teknis pemotretan pada saat saya di studio atau di lapangan. Nah, hari ini saya akan share mengenai pembahasan filter. Jadi kita lihat bagaimana pembahasannya. Saya sebenarnya menampung dari beragam pertanyaan yang saya dapat dari Instastory saya untuk sesi pertanyaan. Jadi paling banyak itu ditanya mengenai fotografi landscape, terutama untuk penggunaan filter ND. Jadi filter ND itu adalah filter yang seperti ini, bentuknya kotak, dan dia warnanya gelap banget, pekat. Nah, sebenarnya kalau saya bisa rangkum dari pertanyaan teman-teman itu masih banyak yang masih bingung bagaimana caranya menggunakan filter-filter ini. Jadi sebenarnya di luar filter ND ini ada juga filter yang namanya GND, ada polarizer, ada juga belakangan nih yang lagi udah mulai muncul itu namanya night filter. Nah, itu beda lagi. Tapi saya hari ini coba bahas mengenai ND filter dulu. Nah, di sini saya akan coba kasih lihat. Jadi ada 2 macam filter sebenarnya. Jadi filter yang pertama yang mungkin umum di pasaran itu adalah filter yang round atau yang ring disebutnya. Ini adalah filter bentuk berbulat seperti ini. Tapi kalau filter yang square, nah ini adalah filter kotak. Jadi bedanya yang ini dia bisa langsung dipasang di depan lensa. Jadi ini ada satu lensa saya, lensa 16-35. Jadi teman-teman kalau mau beli filter ND, mesti tahu dulu diameter dari lensanya. Karena setiap brand kamera itu memiliki diameter lensa yang berbeda-beda. Jadi kalau ini kalau nggak salah dia diameter 77. Jadi kalau pakai yang round ini dia nggak perlu ada tambahan apapun, dia bisa langsung ditempelin. Dia langsung diputer aja, kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang square ini, kalau saya pribadi terus terang lebih suka pakai filter yang square. Karena filter square itu bisa masuk ke beragam lensa ya. Jadi lensa apapun sebenarnya kita bisa masuk. Kalau di filter square itu holder. Jadi ini holdernya, jadi kita akan masukkan dia itu di dalam sini. Nah, yang ini kayak gini. Jadi dimasukin. Nah, nanti di belakangnya ini ada lagi ring yang seperti ini untuk di-attach ke dalam sini. Jadi ini agak lebih gede. Mungkin kalau buat teman-teman yang belum pernah lihat, agak aneh ngelihat filter ini. Jadi filter ini adalah filter ukuran 150 x 150. Kenapa saya pakai yang ini? Karena saya punya lensa. Lensa saya adalah lensa 14-24. Kalau teman-teman lihat mungkin lensanya tuh cembung. Jadi lensa cembung ini nggak mungkin bisa masuk pakai filter ring. Jadi dia nggak akan masuk dan diameternya jauh lebih besar. Lensanya lebih besar dibanding filternya. Jadi harus pakai yang square. Dan square sendiri ini, yang ini ukurannya 150-150. Ada lagi yang ukuran lain, kayak gini, ini ada yang kecil. Ini ukurannya 100 x 100. Jadi jauh lebih kecil. Ada lagi yang bentuknya persegi panjang seperti ini. Dia 150 x 100. Jadi kalau teman-teman lihat ukurannya ada macam-macam. Biasanya tapi kalau ND itu mostly bentuknya square seperti ini. Jadi kita harus nyesuaiin lensa apa yang kita punya dengan filter apa yang kita mau invest. Nah, untuk ND filter yang square ini, jadi kalau misalkan ini saya pakai Lee filter punya. Jadi untuk lensa ukuran 14-24 ini yang saya tahu baru ada itu cuma ada Lee filter sama Nisi kalau nggak salah.
Nah, yang merek lain setahu saya belum ada yang produksi untuk ukuran 150 kayak 150. Nah, bedanya lagi ini ada namanya holder dan juga ada namanya ring. Jadi kalau saya boleh rekomen ke teman-teman yang mau invest, sebaiknya brandnya satu brand. Jadi jangan pakai brandnya campur aduk. Kenapa? Soalnya setiap produsen itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Saya punya satu ring filter dan holdernya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu yang mana holder yang mana ring, jadi kita kalau buka kayak gini. Nah, ini namanya ringnya. Nah, yang ini holdernya. Dia fungsinya adalah untuk memegang si filter tersebut. Nah, ini ringnya untuk menyambungkan antara lensa dan juga holder. Nah, bedanya itu kalau misalkan kita pakai brand yang katakan filternya filter merek X, tapi holdernya pakai holder merek A gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu seberapa presisi mereka punya ukuran. Jadi kayak ini aja, ini ada dua merek yang berbeda. Kalau teman-teman lihat di sini ada sedikit jarak, mungkin paling cuma sekitar setengah senti gitu. Tapi ini akan menimbulkan efek yang agak sedikit berbahaya karena kalau dia nggak sesuai atau nggak cocok dengan holdernya, itu akan ada cahaya yang bocor, leaking. Apalagi kalau kita bicara filter ND, filter ND itu harus pekat dan harus ketutup semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nih di belakangnya, dia ada semacam busa. Nah, busanya ini fungsinya untuk meredam cahaya supaya nggak masuk. Jadi benar-benar dia dipasang dan diusahakan untuk tidak masuk sama sekali cahayanya. Jadi kalau dipasang kayak gini, mungkin teman bisa lihat dari belakang. Nah, ini dia benar-benar tutup. Jadi nggak ada cahaya yang leaking. Nah, kalau misalkan ukurannya nggak sesuai, akan ada cahaya yang tembus dan menyebabkan foto kita akan jadi bocor atau overexpose. Dan juga salah satu tips yang mungkin buat teman-teman yang baru belajar pakai ND filter, jangan lupa untuk menutup viewfinder di belakang ini. Jadi ini beberapa kamera, harusnya semua kamera DSLR punya ya. Jadi di sini bisa tutup viewfinder supaya nggak ada cahaya yang leaking atau cahaya yang bocor sehingga foto kita akan timbul seperti garis berwarna ungu gitu. Jadi kalau muncul seperti itu berarti ada cahaya yang bocor dan foto kita gagal. Nah, saya sering banget dapat pertanyaan, ada nggak rekomendasi filter murah tapi bagus? Nah, itu agak susah. Jadi jarang sekali saya bertemu dengan produk yang berbanding lurus antara harga murah dengan kualitas bagus. Biasanya itu jarang banget terjadi. Kalau kualitas harga murah biasanya juga kualitasnya ya secukupnya gitu, sesuai dengan harganya. Tapi kalau misalkan barang yang lebih mahal biasanya otomatis memang kualitasnya jauh lebih baik. Kenapa saya lebih rekomen untuk investasi yang lebih sedikit mahal? Karena saya sudah melewati fase itu di mana saya invest yang lebih murah, tapi ternyata setelah berapa kali pakai terus kemudian muncul color cast. Jadi color cast itu adalah warna yang dimunculkan dari karakter filternya. Jadi kalau misalkan langit itu harusnya biru, tapi karena dia punya kualitas filter yang kurang bagus, nanti warna langit itu akan sedikit ungu atau sedikit pink gitu. Nah, itu merusak estetika foto kita sendiri. Nah, untuk bahan filternya sendiri itu ada dua macam. Ada yang sifatnya resin, ada juga yang teman-teman mungkin ada yang sebut sebagai tempered glass. Jadi glass yang di-tempered. Nah, kemudian harus pelajari apakah filter-filter tersebut memiliki color cast apa enggak. Kalau ada color cast-nya sebaiknya jangan digunakan karena sayang ya kalau kita udah traveling jauh, udah nunggu momen capek-capek, kemudian hasilnya warnanya jadi ungu atau pink gitu. Jadi akhirnya kerugian yang kita alamin tuh jauh lebih banyak dan lebih berat. Nah, kemudian untuk nama-nama filternya sendiri ada macam-macam nama filter. Jadi setiap brand itu punya penamaan yang berbeda-beda. Jadi kayak di sini Lee filter ini dia punya sebutan sebagai 10 stop. 10 stop itu sebagai big stopper. Kemudian 6 stop itu sebagai little stopper. Ada lagi yang 15 stop itu mereka sebut sebagai super stopper. Jadi setiap brand punya penamaan yang berbeda. Dan juga kalau kita lihat di sini saya ada dulu filter yang lama saya namanya mereknya merek Hoya. Nah, ini ND400.
Nah, ini kenapa ada angka-angka yang agak membingungkan. Jadi, angka ini sebenarnya untuk memberikan kita informasi seberapa pekat kegelapan atau seberapa pekat dia meredam cahaya. Jadi kalau dibilang dia 10 stop, berarti dia akan jauh lebih pekat atau jauh lebih gelap dibandingkan dengan filter ND yang 6 stop. Yang 6 stop akan lebih rendah. Jadi ini juga cara pakainya harus belajar hitungannya. Jadi kalau misalkan paling gampang, kalau saya biasanya tuh saya setting dulu semua kamera di tripod, kemudian saya udah setting ISO-nya berapa, aperture-nya berapa, kemudian saya akan cek saya dapat shutter speed-nya berapa. Paling gampang di setting di aperture priority dulu. Jadi kalau aperture priority kita udah set, katakan saya pakai aperture priority-nya f-nya f11, kemudian ISO 200, kemudian saya dapat shutter speed sekitar 1/800 second. Nah, kemudian habis itu setelah saya sudah tahu, oh ya ini shutter speed-nya segini, berarti saya akan pakai, misalkan saya akan pakai ini pakai 10 stop. Berarti saya akan harus hitung dari 1/800 itu akan turun 10 kalinya, 10 stop dari ini. Jadi kalau turun 1 stop itu artinya angkanya dibagi 2. Jadi kalau dikatakan 1/800, ketika kita bilang 1 stop turun, berarti dia akan jadi 1/400. Kalau dibilang 1/400, kemudian turun lagi 1 stop, berarti dia akan jadi 1/200. Dan itu akan diulang terus sampai 10 kali. Jadi sesuai dengan stop yang kita pasang. Jadi kalau misalkan kita pakai yang 6 stop, berarti dihitung hanya 6 kali. Jadi itu teori paling gampang ya. Jadi ingat aja untuk dibagi 2 kali terus gitu. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman mau cari cara paling gampangnya, itu ada install software-nya. Jadi kalau Lily punya filter ini, dia punya aplikasi khusus untuk menghitung dan mempermudah kita menggunakan ND filter ini. Jadi tinggal di-install aja, kemudian tinggal dimasukin angkanya. Nah, kemudian pertanyaan yang sering didapat juga, kapan saya menggunakan ND filter? Jadi ND filter ini biasanya memang digunakan pada saat cahaya masih cukup. Jadi misalkan kondisi cahaya masih terang, kemudian kita pengen membuat efek-efek slow speed, nah itu kita bisa pakai. Kalaupun mau dipakai di sore hari juga sebenarnya nggak ada masalah, cuma biasanya speednya akan jauh lebih lambat lagi. Jadi kalau siang hari kita pakai ND 10 stop, itu udah kira-kira mungkin sekitar 4 menit gitu. Kemudian kita pakai di malam hari, dia akan jauh lebih gelap lagi, jadi akan jauh lebih lama lagi exposure time-nya. Jadi ini mungkin bisa menjadi solusi buat teman-teman yang mungkin suka fotonya lebih siang-siang gitu, mungkin jam 3, jam 4, kemudian pengen bermain efek-efek yang lebih smooth. Jadi misalkan ada awan yang bergerak, kemudian kita mau bikin efek, kalau istilah teman-teman di Instagram tuh bilangnya awannya ditarik gitu. Nah itu efek yang bisa didapat dari filter ND. Nah kemudian kalau misalkan kita mau main ombak juga, kalau ombaknya memang mau dibuat benar-benar smooth sekali seperti kapas, itu juga bisa pakai filter ND. Tapi kalau kita mau pakai, mau buat karakter ombak yang lebih ada movementnya, lebih ada garis-garisnya gitu. Nah itu lebih ke, mungkin nggak harus pakai ND, kita cuma main slow speed aja itu udah bisa. Karena biasanya kalau untuk movement paling cuma butuh sekitar 1 detik atau 2 detik. Jadi tergantung pilihan yang mau settingnya seperti apa. Nah untuk pembahasan hari ini mengenai ND filter sudah selesai. Jadi nanti minggu depan saya akan coba bahas dengan filter lainnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga share. Jangan lupa sharing juga buat teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Thank you for watching. Thank you.